Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Hidayah, NIM C1L019003 dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Nah, nanti ada contoh dari bisnis model kanvas yang saya buat sendiri. Nah, sebelum video utama, kita review dulu ya materinya. Apa itu bisnis model kanvas? Jadi, bisnis model kanvas adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau wirausahawan untuk membuat, mendiskusikan, dan Lalu, apa saja ya kerangka bisnis model kanvas ini? Yang pertama ada value proposition, merupakan nilai jual produk atau jasa kita sehingga konsumen memilih perusahaan kita daripada kompetitor. Yang kedua, customer segment. Kita harus menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Yang ketiga, customer relationship. Kita dapat mengetahui cara yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Yang keempat, channel, merupakan tempat pertemuan Anda dengan konsumen. Yang kelima, key activities, merupakan aktivitas bisnis kita yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Yang keenam, key research, aset untuk mendukung aktivitas perusahaan seperti komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan, dan listrik. Yang ketujuh ada key partners. Selain menjalin hubungan dengan para pelanggan, kita juga harus menjalin hubungan dengan pihak supplier atau pemasaran. Yang kedelapan ada cost structure, merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan kita. Yang kesembilan ada revenue stream, merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Yuk langsung ke contohnya. Nah, di sini saya mencontohkan dengan bisnis delivery order sayur dan buah segar. Kenapa membuat contoh bisnis pesan antar? Karena saat pandemi, masyarakat itu dianjurkan untuk tetap di rumah, dan dengan adanya bisnis pesan antar sayur dan buah segar, masyarakat tidak perlu lagi untuk keluar rumah ke supermarket untuk membeli sayur dan buah segar. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak. Bisa dilihat ini contoh yang saya buat. Berikut penjelasan lebih detailnya. Kita bahas tentang value proposition. Pada poin pertama, sayur dan buah segar sebagai makanan sehat dan mencegah radikal bebas saat pandemi. Di mana sudah kita ketahui, di dalam sayur dan buah segar itu terdapat banyak sekali vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Pada poin kedua, dengan pengemasan yang tepat, produk dijamin segar sampai di tangan konsumen. Jadi dalam bisnis ini, produk itu disimpan di dalam kemasan yang kedap udara. Selanjutnya, customer segment. Pada poin pertama yaitu ibu rumah tangga yang tidak bisa keluar rumah untuk berbelanja sayur dan buah. Pada poin kedua, pria dan wanita karir yang sedang bekerja di rumah. Yang ketiga, anak kos. Yang keempat, pecinta makanan sehat seperti vegetarian. Yang kelima, restoran dan kafe yang tetap buka di saat pandemi. Yang ketiga, customer relationship. Pada poin pertama yaitu diskon dan promo dalam jumlah tertentu. Jadi setiap pembelian barang dalam jumlah tertentu itu terdapat diskon. Pada poin kedua yaitu program diskon gratis ongkir. Jadi setiap pembelian tertentu terdapat program gratis ongkir. Selanjutnya yaitu channels. Pada poin pertama yaitu media sosial sebagai media promosi. Nanti akan ditaruh link dari toko kita. Nah, untuk yang kedua e-commerce. Nanti kita akan menjual melalui online. Dan yang ketiga yaitu supermarket. Nanti kita akan melakukan konsinyasi dengan supermarket. Yang kelima yaitu key activities. Pada poin pertama, membeli hasil panen petani sayur dan para pedagang sayur yang ada di pasar tradisional. Pada poin kedua yaitu mengemas sayur dan buah agar tetap segar dengan cara divakum supaya tidak ada udara yang masuk ke dalam kemasan.
Kemudian key resource pada poin pertama yaitu lahan sayur dan buah. Pada poin kedua mobil. Nah, mobil ini itu untuk melakukan pengiriman barang kepada konsumen. Yang ketiga itu mesin vakum. Mesin ini untuk melakukan pengemasan. Pada poin keempat yaitu tenaga kerja. Pada poin kelima yaitu komputer. Kemudian ada key partners. Pada poin pertama yaitu petani sayur dan buah. Jadi di sini kami bekerja sama dengan petani sayur dan buah. Yang kedua pengepul sayur dan buah. Yang ketiga ini pedagang sayur dan buah di pasar tradisional. Karena pada saat pandemi pasti para pedagang sayur dan buah itu mengalami penurunan dalam perdagangannya. Yang kedelapan ada cost structure. Pada poin pertama yaitu sayur dan buah segar sebagai barang yang akan kita jual belikan. Pada poin kedua biaya marketing. Pada poin ketiga gaji tenaga kerja. Yang terakhir ada revenue stream. Pada poin pertama penjualan produk sayur dan buah segar. Pada poin kedua pendapatan dari konsinyasi dengan supermarket. Jadi di sini revenue stream itu pendapatan yang akan kita peroleh dari penjualan sayur dan buah segar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.